Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat muslimin rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah kawin massal. Kawin massal itu ada ceritanya begini, banyak versi nih. Ada di pesantren, santri-santrinya itu dijodohin lalu dikawinkan bersama-sama. Jadi si A, ini laki-laki, ini perempuan, kayak satu pasang. Si A sama si B, ya kan, berpasangan. Nih, misalnya ada 20, pokoknya lebih dari satu. Tapi biasanya kalau masal tuh nggak mungkin cuma 2 pasang. Biasanya ya paling tidak minimal 5 lah ya, atau 4 gitu ya. 3 aja belum, mungkin orang belum mau mengatakan itu kawin massal. Jadi gambaran orang kalau kawin massal itu adalah 10 ke atas lah gitu ya, massal. Kalau di bawah itu mungkin orang akan mengatakan itu kawin bareng kawin itu ya kan. Nikah massal sebenarnya itu ya, nikah massal bukan kawin massal. Kawin massal gimana kawin massal? Kawin rame-rame, lihat-lihatan, kan repot ya. Oke, jadi nikah massal guys, ada terjadi di pesantren, ada juga terhadap orang-orang yang dinikahkan karena memang mereka mau bareng-bareng. Itu bukan cuma terjadi di Indonesia guys ya, di luar negeri juga itu terjadi, di belahan negara lain di Asia, mungkin di negara barat juga ada guys ya. Nah, cek aja sendiri nanti ya, di browsing di Google ya. Oke, jadi nikah massal. Tapi ada juga orang yang nikah massal ini karena dulu mereka ini nikahnya istilahnya siri. Jadi belum terdaftar di Departemen Agama, di KUA. Maka oleh sebab itu diambil suatu kebijakan, dikumpulin nih banyak orangnya, lalu dinikahkan bareng-bareng bersamaan, sehingga disebut dengan nikah massal, supaya tercatat, supaya resmi di pemerintahan, ada database-nya, nama mereka ada di situ bahwa mereka sudah nikah. Jadi berarti selama ini mereka sudah nikah, tapi cuma sebagai hidup bersama atau nikahnya di bawah tangan. Kalau nikah di bawah tangan itu tidak terdaftar di pemerintahan, walaupun pelakunya yang menikahkannya adalah orang KUA juga misalnya. Bahkan orang KUA itu bisa menerbitkan buku padahal tidak tercatat. Nah, itu bagaimana guys ya? Kok tahu? Ya tahulah yang kayak gitu ya kan, masa kita nggak tahu? Nah, jangan tanya pernah nggak menghadiri yang seperti itu atau pernah nggak menikahkan orang seperti itu. Nggak mungkin dong saya bukan petugas KUA. Jadi yang saya katakan itu memang saya pernah hadir dalam kegiatan itu, saya jadi saksinya, malah saksi saya pernikahan siri itu, saya saksinya. Makanya saya tahu pakai buku nikah guys, tapi nikahnya siri, artinya tidak tercatat secara resmi. Lalu bagaimana dia bisa mengeluarkan buku nikah? Ya itu pokoknya pintar-pintar dia, begitu kira-kira ya. Oke guys, jadi pertanyaannya, apakah itu mulia? Mulia guys, yang jadi persoalan yang jadi ukurannya bukan nikah itu sendiri, pestanya rame atau pestanya nggak rame, atau cuma ijab kabul saja tanpa mualim, tanpa walimah, pestanya di hotel, pestanya di rumah, pestanya di rumah, pestanya di hotel, di aula. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah mereka sudah ijab kabul. Itu yang penting. Walimah itu ya kalau punya duit buat, punya kesempatan buat. Karena ada orang nggak punya waktu. Kita nggak punya waktu sayang. Sehingga ya apa boleh buat, kita nggak usah dipestain deh. Ya kan, besok kita mau berangkat lagi ke Aljazair atau ke Amerika atau kemana. Ya kan begitu. Ya, jadi akhirnya mereka hanya ijab kabul saja di masjid, atau jangan-jangan juga di kantor KUA. Di kantor KUA gratis guys, ya gratis kantor KUA ya. Tapi kalau diundang ke rumah, apalagi hari Minggu guys, wah mahal ya, mahal. Nah ya, hati-hati dengan petugas-petugas Tuan Kadi, maaf ya, yang cari uang dengan cara yang tidak benar. Ya, udah dibilang gratis, ternyata bayar juga.
Datang masyarakat, udahlah kasih aja, nanti nggak enak, nanti gini dan gak. Nah itu guys, masyarakat kita seperti itu. Padahal harusnya kalau nggak bayar ya nggak bayar dong, kan gitu. Ya, kalau bayar ya bayar. Nah, kadang-kadang terbalik-balik, giliran harus bayar nggak mau bayar, keberatan, kemahalan. Dikasih gratis, mau bayar juga. Padahal udah jelas-jelas digratiskan. Katanya takut diintimidasi, takut dipersulit. Jadi, wahai para petugas, ya, saya himbau kepada Anda, semua yang Anda makan dari rezeki-rezeki seperti itu, haram hukumnya. Jadi bagaimana? Katakan kami sudah digaji untuk melakukan tugas-tugas ini. Sehingga kami tidak butuh ini. Simpan kembali uang Anda. Lalu bagaimana kalau mereka ternyata petugas yang tidak digaji? Bagaimana mungkin dalam hukum Islam yang boleh menikahkan orang itu sultan, pemimpin tertinggi. Jadi nggak main-main pernikahan ini guys. Ya, sehingga kita harus menghargai, menghormati kemuliaan pernikahan itu. Ya, kesakralannya. Sehingga nggak mudah-mudah orang kemudian enak aja bilang cerai. Ya, yang menikahkan kamu itu dulu adalah sultan. Lalu kemudian kalau macam di Indonesia, karena nggak mungkin presiden yang langsung menikahkan, diangkatlah menteri agama. Menteri agama juga kan nggak mungkin menikahkan orang se-Indonesia. Diangkatlah Kementerian Agama, Departemen Agama kalau dulu. Bawahannya langsung kuah-kuah itu, kantor urusan agama. Di situ ada petugasnya, P3NTR-nya diangkat. Jadi itu mewakili negara guys. Jadi jangan macam-macam ya. Nah itu dia ya. Jadi itu penjelasan supaya kita paham, ya kan? Jadi bukan pada pestanya guys, bukan pada kemeriahannya, bukan. Itu nggak dibuat juga nggak apa-apa. Jadi kalau Anda sudah ijab kabul, sah pernikahannya, Anda nggak mau pakai pesta juga nggak apa-apa. Ya kan, misalnya kami mau langsung terbang nih ke umroh, jadi nggak sempat lagi, bahkan seterusnya mereka nggak mau lagi merayakan, repot dah, udah dah uangnya disimpan aja misalnya, nggak apa-apa, no problem. Soal nanti tanggapan masyarakat, itu soal lain, Anda mau tanggapi mau nggak itu urusan lainnya. Kalau Anda udah pindah dari situ kan orang mau ngomong apa, ya kan, nanti kalau pulang kampung udah baik-baikan lagi kan, undang orang makan-makan, sedekahan gitu kan, kenduri, kan boleh-boleh aja kalau memang mau seperti itu. Jadi no problem ya guys ya. Jadi pernikahan itu pada nikah massal, kalau ada orang mengatakan masa kayak gitu sih, macam nggak bisa aja nikah secara wajar. Loh itu juga wajar, bahkan itu sensasional. Ya belum sampai tingkat fenomenal ya, itu sensasional sebenarnya. Ya kan, rame-rame kan gembira. Nah begitu guys ya. Jadi Anda nggak usah merasa nikah massal pula nggak asik lah. Nah, jangan begitu cara berpikirnya ya. Justru itu kan kayak karnaval jadinya. Justru malah seru. Nah artinya tinggal Anda bikin kreativitas saja. Sebenarnya nikah massal itu termasuk bagian daripada kreativitas berpikir guys. Ya, jadi tempatkanlah cara berpikir Anda yang benar itu sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan teks hukumnya. Ya, kalau memang benar ya sudah benar. Kalau konteksnya memang nggak apa-apa ya udah, no problem. Seperti itu. Jadi itu guys, bagi Anda yang mau nikah massal, silakan. Bagi yang mau nikah bareng berdua aja, kakaknya, adiknya sekalian dinikahkan juga nggak apa-apa. Ya, nggak usah merasa nampak kali miskin. Nggak ada hubungan dengan miskin guys. Anda mau kaya mau miskin, kalau mau nikah bareng gitu juga nggak apa-apa. Mau nikah sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Mau menganggap ini penghematan nggak apa-apa. Mau bikin pesta besar-besaran juga nggak apa-apa. Cuma manfaatnya apa? Kan pertanyaannya itu. Iya kan? Kan nggak boleh boros kan? Artinya Anda harus mengukur kemampuan keuangan Anda dengan kegiatan pesta yang Anda lakukan gitu loh. Jadi nikah massal itu boleh, tidak hina, mulia, bagus, bahkan unik. Silahkan nikah massal. Mau nikah sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting bukan soal nikah massalnya, bukan pada walimahnya, tapi pada ijab kabulnya bahwa Anda sah sudah menikah. Tapi pernikahan itu haruslah dinikahkan oleh sultan, oleh negara. Nggak boleh guys. Macamnya saya guys ya, misalnya saya nih, Anda pikir saya udah ngomong-ngomong begini lalu boleh menikahkan orang? Nggak boleh guys. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Beda kalau Rasulullah. Rasulullah tuh boleh menikahkan dirinya sendiri. Dia nabi, dia rasul. Gak perlu orang lain menikahkannya. Kan lucu, ada orang menikahkan rasul.
Seolah-olah kan yang menikahkan tuh lebih tinggi kan. Misalnya gini, ini pengalaman guys ya. Nih. Ada orang kan menikah itu kan si mantan pria kan disuruh mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul kan? Tahu-tahu saksi bilang kurang benar. Coba ulangi sekali lagi. Kalau rasul digituin kira-kira gimana? Kan dianggap bodoh. Nah, itulah makanya rasul itu boleh menikahkan dirinya sendiri, bukan dinikahkan orang lain. Dia jadi walinya, dia semuanya. Dalam pandangan kita jangan-jangan yang menikahkan dia adalah Jibril. Itu guys ya. Jadi rasul itu kalau menghendaki wanita, lalu Anda tidak melihat kapan nikahnya. Tahu-tahu sudah hidup serumah. Nah, itu memang rasul berhak begitu. Seperti Nabi Adam dengan Hawa. Siapa yang nikahin? Malaikat. Ya, siapa yang menikahkan mereka? Hukum Allah langsung berlaku. Apakah Allah langsung menjadi sultannya? Allahu a'lam. Boleh jadi, tapi kan nggak mungkin juga Allah yang langsung menikahkan kan. Pasti melalui staf-stafnya Allah Ta'ala, yaitu para malaikat gitu ya. Itulah persangkaan baik kita. Tapi secara hukum ya memang begitu hukumnya. Boleh. Beda dengan kita ya guys. Oke guys, itulah soal nikah massal ya, soal nikah massal. Nanti kita akan bahas tentang nikah siri, ya kan? Ini soal nikah massal. Jadi sah nikah massal itu bukan nikah siri. Oke. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.